kan. Bahkan dia perintahkan, kenapa dia bilang bantah-bantah mulu dari tadi? Makanya aku bilang baca dia perintahkan, kenapa di sini jawabannya bahwa Tuhan Allah itu korban. Silakan Pak Pelti, silakan. Korban itu adalah korban anak domba Allah, itulah yang menyelamatkan manusia, bukan korban-korban bakaran lagi. Itu loh. Nah, di situ jawabannya. Di Yesaya 1. Silakan Pak Pelti, silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Karena itu hanya aja nyimak aja Pak, banyak belajar aja Pak. Bapak nyimak aja Pak. Gini Bang. Bang, gini Bang. Dalam kita mempersembahkan korban, memang seperti itu Bang. Kita harus membersihkan diri dulu. Jadi kalau kita baca di dalam kita memohon pengampunan itu Bang. Kalau orang Israel kan melakukan dosa, dia kan memohon pengampunan dari dosa. Jadi dia mempersembahkan korban. Jadi itu persembahan korban itu bukan cuma hanya seremonial begitu Bang. Dia harus diri dibersihkan, berdamai dengan orang lain, baru mempersembahkan korban. Sama dengan penggantian Yesus. Kalau kita tidak ada pertobatan, saya pencuri, tapi terus saya mencuri-mencuri. Dia minta ampun dosa pun kepada Yesus tidak akan diberikan Bang. Sama. Konsep untuk meminta ampun yaitu kita berdamai itu. Berdamai dengan orang lain, bertobat dengan dosa, baru kita dapat pengampunan. Dalam mempersembahkan korban sama dengan kita datang kepada Yesus itu sama. Intinya saya tadi bilang tanda kutip, pertobatan harus ada. Karena tanpa pertobatan tidak ada pengampunan Bang. Ya tobat itu ajaran Yesus, saya setuju. Tobat ajaran Yesus, maaf-maafan ajaran Yesus, kurban ajaran Yesus, itu semua ajaran Yesus. Dan itu ada juga di dalam hukum Taurat. Maka ketika ada yang berani mengatakan tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, kira-kira ini ajaran ini sedang mengikuti Yesus atau sedang membantah Yesus? Ini orang yang bilang kayak gini. Tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Coba. Gini Bang, bahaya, karena masih ada, ini kan Rasul Paulus bilang begitu. Karena begini Bang, di awal-awal itu masih ada orang yang mempersembahkan korban, padahal Yesus yang sudah menggantikan korban itu. Jadi orang Kristen di awal-awal itu yang sudah percaya kepada Yesus, tapi mereka masih mempersembahkan korban. Itulah sebabnya dia bilang, tidak dibenarkan lagi. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan orang. Hanya Yesus yang bisa membenarkan orang. Itu Bang. Jadi karena di situ orang yang Anda percaya setuju ya? Anda setuju terhadap surat Paulus tadi ya? Kalau begitu Anda imani memang surat Paulus tadi. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda setuju di situ ya? Oke, baik. Kalau begitu, contoh kan perzinahan juga hukum Taurat. Tidak dibenarkan lagi kan hukumnya kan? Benar gak? Yang melakukan hukum. Iya, tidak dibenarkan lagi menerapkan hukum Taurat kan? Contoh ada perzinahan, nggak bisa lagi dihukum kan? Ada pencurian, lagi-lagi nggak bisa dihukum kan? Karena itu hukum Taurat. Masalahnya begini, ketika kita melakukan hukum Taurat, bagaimanapun kita melakukan, kita nggak akan dibenarkan Bang. Lah iya, makanya tidak bisa dibenarkan. Anda itu melakukan hukum Taurat. Contoh, ketika ada yang memperkosa bini bapak, maka tidak boleh dirajam. Nggak bisa. Lah, satu hukumnya sudah dibatalkan, ya serahkanlah. Ya nggak boleh. Justru kalau anda hukum bini Anda yang berzina itu, Anda telah melanggar hukumnya Paulus yang diajarkan Paulus. Bang, begini Bang. Maksudnya Rasul Paulus begini Bang. Gimana? Begini Bang, itu beda pemahaman. Begini Bang. Saya melakukan hukum Taurat, kan? Tidak zina, tidak mencuri, tidak membunuh.
terus apalagi semua tuntutan Itu hukum tidak Taurat, dibenarkan lagi. mempersembahkan Tidak korban, dibenarkan. apa yang tidak akan jadi benar, tidak akan jadi benar, karena yang akan membenarkan saya itu hanya Yesus yang akan membenarkan saya. Walaupun saya melakukan hukum itu, bagaimanapun tidak akan bisa, karena siapa yang percaya tidak dibinasakan, seperti itu. Jadi walaupun saya melakukan semua hukum itu, berpuasa apapun itu, tapi kalau saya tidak percaya dengan Yesus, saya tidak akan dibenarkan. Maksudnya seperti itu, Bang. Bukan, saya harus melakukan pula, saya harus melakukan itu. Beda, Bang. Ya, jadi kesimpulannya Saya kalau Anda mungkin kalau Anda arahnya ke situ, Pak, dengerin Pak ya. Kalau Anda arahnya ke situ, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka hukum Torah tadi harus ditegakkan. Betul? Iya. Ya, artinya tetap Anda harus jadi Yudaisme, Pak. Ya, artinya. Anda kalau gitu Yudaisme, Pak. Sebagaimana Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi bahwa hukumnya tidak boleh dihilangkan, dia menambah penekanannya. Anda akan benar melakukan hukum Taurat ketika Anda percaya kepada Yesus. Ya sudah. Benar itu kalau kayak gitu caranya. Justru Anda kalau tidak percaya kepada Yesus, maka Anda juga tidak bisa melakukan hukum Taurat. Iya kan? Anda ke situ tadi arahnya, Pak. Anda ke situ arahnya, Pak. Gimana? Putus. Gimana? Jaringan Bapak kayaknya ini ya, mandek-mandek. Gimana, Bang? Teman-teman jaringan Pak Felty yang mandek-mandek ya, teman-teman ya. Gimana, Bang? Putus-putus, Bang. Dari saya atau dari Pak Felty yang menyimak di bawah? Sebentar, saya pastiin dulu. Iya, nge-lag-nya dari jaringan siapa ini? Saya atau jaringan Pak Felty? Soalnya sini ada angin, Bang. Iya. Ini musim angin.